Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Masih dalam suasana Idul Fitri, ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada salah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, masih dalam suasana Lebaran, kita sudah mulai perkuliahan di pertemuan di minggu pertama. Mungkin sebelum-sebelumnya saya sempat tidak memberikan video atau tidak ada beberapa penjelasan karena mungkin ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan perekaman ini. Oke, kita mulai saja materi pada kali ini. Ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang beberapa teknologi-teknologi yang ada sekarang ini atau mungkin yang sudah lama teknologi-teknologi untuk mengendalikan emisi. Ya, jadi pengendalian emisi di sini seperti yang sudah saudara pahami sebelumnya, yaitu dalam merubah beberapa senyawa-senyawa hasil dari beberapa senyawa yang terbentuk dari proses pembakaran itu akan dikeluarkan melalui exhaust gas, melalui pipa saluran buang, gas buang. Dengan catalytic converter ini atau dengan beberapa metode-metode pengendalian emisi, ya, jadi yang mulai kita melihat adanya CO, kemudian ada HC, kemudian ada NOx, ya, tiga inti dari emisi yang merupakan mayoritas atau mempunyai komposisi terbesar dari sebuah emisi gas buang. Ini di dalam prosesnya, ya, di dalam proses apapun itu dalam pengendalian emisinya, ini yang dilihat adalah dari unsur oksigennya, ya, jadi unsur oksigen dan juga nitrogen. Kenapa? Karena antara oksigen dan nitrogen itu sudah ada atau tersedia di alam bebas. Jadi kalau kita melihat adanya oksigen, kemudian adanya nitrogen, itu kan sudah ada di udara yang kita hirup sehari-hari, itu sudah ada. Ya. Kemudian di dalam catalytic converter, dari arti kata katalitik ini sendiri, katalitik ini dari basic katanya adalah katalis. Mungkin di dalam ilmu kimia atau dalam kimia saudara mengenal katalis adalah sebagai yang mempercepat reaksi, ya, jadi mempercepat reaksi entah itu reaksi dari kimia, ya, khususnya di proses kimia. Tetapi di dalam hal ini katalitik di sini ya sama saja, katalis mempercepat reaksi. Reaksi apa? Baik itu reaksi penguraian melepasan oksigen maupun reaksi pengikatan oksigen. Dari apa? Ikatan dari gas buang yang dihasilkan dengan udara sekitar, ya. Jadi adanya catalytic converter ini untuk mempercepat proses reaksi. Kemudian katalisnya tadi, ya. Sedangkan konverter ya tadi mengkonversi apa? Mengkonversi, merubah emisi-emisi yang ada atau yang dihasilkan dari sebuah engine, ya, itu dirubah menjadi apa? Dari yang semula berbahaya, ya, ini dari yang semula berbahaya atau tidak ramah terhadap lingkungan atau membahayakan kesehatan, ini dirubah menjadi apa? Menjadi senyawa gas yang tidak berbahaya bagi manusia. Ya. Tentu dari proses perubahan tadi akan menimbul, ya, tidak 100% bisa berubah, ya, tetapi paling tidak mengurangi dari jumlah atau kuantitas gas yang dihasilkan tadi, ya. Jadi
dari pembakaran itu kan pasti ada yang namanya sisa gas buang. Tidak mungkin semuanya bisa menjadi bersih kalau dari proses internal combustion engine. Kalau semuanya bersih, ya kita tidak menggunakan internal combustion engine, sudah menggunakan electric vehicle yang sekarang sudah mulai gencar untuk dipasarkan electric vehicle. Ya, jadi di dalam catalytic converter ini atau di dalam penggunaan gas buang ini mengkonversi gas-gas buang yang berbahaya dikonversi menjadi gas buang yang tidak berbahaya. Ini melalui apa? Melalui reaksi kimia. Reaksi kimianya bagaimana? Ya ini dari ada CO, ya, kemudian mengikat oksigen, kemudian CH ini mengikat juga oksigen, dan NO ini juga lepas CO, ya. Jadi ini dari prosesnya ini, ya ini adalah gambaran secara sederhana dari sebuah catalytic converter. Tadi kita kembali ke bagaimana prinsip katalis tadi. Jadi catalytic converter ini intinya di sini adalah adanya katalis. Katalis untuk apa? Untuk mempercepat reaksi. Ya, jadi ada reaksi di dalam katalis ini nanti ada yang namanya reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Di mana kita tahu reaksi oksidasi dan reduksi yang ini kaitannya dengan oksigen ya. Karena ini berbicara tentang gas buang ya. Jadi untuk dapat menghasilkan atau merubah CO yang semula ini adalah berbahaya atau tidak ramah lingkungan, dirubah dengan cara apa atau bagaimana caranya? Ya ini bagaimana caranya agar bisa menjadi CO2. Ya dari CO ini bisa menjadi CO2, yaitu salah satunya dengan cara mengikat oksigen. Ya, mengikat oksigen. Seperti kita ketahui bahwa dari proses pembakaran itu juga akan keluar yang namanya oksigen. Ya. Jadi ada kalau di dalam proses pembakaran itu kan dari CH bahan bakar kemudian dibakar dengan oksigen dan oksigen tersebut ada juga yang tidak ikut membakar. Sama seperti CH atau bahan bakar nanti keluar tidak terbakar menjadi HC. Oksigen pun sama, ada yang tidak berproses, dia keluar menjadi oksigen, tetap oksigen. Sehingga di dalam exhaust manifold atau di dalam exhaust pipe, saluran buang, itu kan ada yang namanya oksigen sensor. Jadi di dalam kendaraan yang sudah ada sistem injeksinya atau dengan engine management system, itu ada yang dikenal dengan oksigen sensor, yaitu mendeteksi oksigen, berapa kadar oksigen yang ada di dalam gas buang tersebut. Ya. Ini CO tadi, bagaimana caranya? Ya satunya tadi, salah satunya dengan mengikat O2. Proses mengikat O2 ini dinamakan proses oksidasi. Ya. Jadi mengikat O2 namanya proses oksidasi. Kalau di dalam ilmu kimia yang tidak berkaitan dengan oksigen beda lagi. Kalau oksidasinya tadi oksidasi elektron ya, melepaskan elektron. Ya. Kalau reduksi menerima elektron. Tapi ketika berkaitan dengan oksigen, di sini oksidasi di sini adalah dia mengikat oksigen. Ya, mengikat oksigen. Kemudian CH dari bahan bakar. Bagaimana caranya HC atau CH di sini agar tidak berbahaya? Ya juga sama, mengikat oksigen. Ya. Sedangkan NOx ya, NOx bagaimana caranya? Ya ini tadi. Kalau NOx ini beda lagi. NOx ini bukan mengikat oksigen tetapi melepaskan oksigen. Ya, jadi di dalam apa namanya yang NOx ini ya, NOx
Ini prosesnya melepaskan oksigen. Kalau yang 2, ini adalah menerima oksigen atau mengikat oksigen. Ini namanya oksidasi. Ya, sedangkan NOx ini prosesnya adalah proses reduksi. Ini adalah melepas oksigen. Kalau ini, oksidasi adalah mengikat oksigen, reduksi adalah melepas oksigen. Ya, jadi proses ini kan saling berkebalikan. Ya, jadi proses ini saling berkebalikan sehingga seperti di awal penjelasan pembentukan emisi bahwa ketika kita ingin mencoba mengendalikan CO itu pasti akan bertentangan atau berkebalikan dengan emisi NOx. Kenapa? Ketika emisi terbentuk CO, ya, emisi terbentuk CO itu kan pasti akan terbentuk CO itu kekurangan oksigen. Ya, kekurangan oksigen bagaimana? Ya, ketika kekurangan oksigen, satu-satunya cara adalah mengikat oksigen atau menambah oksigen. Akan tetapi, ketika dari proses pembakaran tadi terlalu banyak oksigen, itu juga akan memungkinkan terjadinya NOx karena temperatur menjadi tinggi. Ya, jadi ada 2 tadi. Ketika proses pembentukannya ini saling berkebalikan atau saling bertentangan. Lalu bagaimana? Nah, ini dari proses untuk dapat menurunkan ketiga-tiganya ini dibuatlah teknologi catalytic converter. Kalau dari sisi pembakarannya, di proses pembentukannya, ya, di proses mesinnya, di pembakarannya, itu ketika kita mengantisipasi salah satunya, maka akan memperburuk yang lainnya. Ya ini, CO ini hampir sama dengan CH atau HC, tetapi berkebalikan dengan NOx. Kita memperbaiki NOx di proses pembakarannya bisa berpotensi menghasilkan CO. Kita perbaiki CO bisa berpotensi menambah NOx. Jadi itu terusnya berputar. Ya, makanya ada yang namanya teknologi catalytic converter. Ini adalah bentuk gambaran singkat. Jadi ada saluran ya seperti ini. Kemudian di dalamnya ini ada beberapa katalis-katalis. Dan katalis-katalis ini yang digunakan biasanya kebanyakan adalah logam. Contoh ini keramik ya, monolite, kemudian monolite dilapisi dengan platinum, iridium dan palladium ya. Ini yang bawaan aslinya seperti itu. Ya. Ini. Kemudian di mana letak atau posisi dari catalytic converter? Jadi catalytic converter itu posisinya bukan di belakang sini ya. Ini namanya muffler dekat ini ya, atau ini bukan di sini. Tapi lebih dekat ke mesin. Ya. Jadi setelah keluaran exhaust dari mesin langsung di situ ada yang namanya catalytic converter. Jadi bukan di paling ujung belakang. Jadi masih fresh, masih baru keluar dari engine, emisi gas buangnya, ya. Kemudian di situ bekerjalah katalis. Gambaran sederhananya seperti ini. Ini ada lapisan-lapisan. Ini seperti sarang lebah. Ada yang seperti sarang lebah, ada yang seperti saringan ya ini. Jadi udara yang masuk atau gas buang yang keluar dari engine ini dilewatkan ke sini. Ya, di semua sisinya. Dan terus bagaimana cara kerja katalisnya? Katalis tadi itu akan bekerja dengan memanfaatkan temperatur gas buang yang tinggi. Jadi karena temperatur gas buangnya tinggi, maka logam-logam tadi dapat bereaksi dengan panas ya. Jadi mudah terjadinya reaksinya dari sana tadi.
Jadi dari gas buang yang dia temperaturnya tinggi. Kenapa kok diletakkan di sini di ujung? Karena tadi temperaturnya masih tinggi. Tapi kalau sudah lewat semakin jauh dari engine, temperatur sudah mulai menurun. Ya ini. Ini gambaran singkatnya. Ya, ini catalytic converter. Jadi gas buang dari engine keluar, kemudian masuk ke catalytic converter. Ya, kemudian dilewatkan sini. Oke, catalytic converter ini pengubah katalis atau disebut dengan catalytic converter, alat tambahan yang dipasang pada saluran gas buang kendaraan untuk mengurangi CO, HC, dan NOx. Ya, ini dikatakan bisa mencapai 90%. Ya, tidak menyebutkan 100% tadi seperti yang disampaikan di awal. Tidak menghilangkan semuanya, tapi paling tidak mengurangi. Karena dari proses pembakaran, ya itu tidak mungkin semuanya emisinya bersih semua. Kalau zero emission itu sudah tentu jelas electric vehicle, ya. Tapi ini adalah internal combustion engine. Berbicara internal combustion engine pasti tetap ada emisi yang keluar di dalamnya. Ya. Ini dengan cara apa untuk bisa mengurangi tadi? Dengan cara merubah zat CO2, mengubah CO tadi menjadi CO2, HC berubah menjadi H2O, NOx berubah menjadi N2. Ya, jadi kembali menguraikan. CO caranya bagaimana tadi? Mengikat oksigen. HC mengikat oksigen, proses oksidasi prosesnya. NOx prosesnya reduksi. Ya. Kemudian pengubah katalis ini terbuat dari bahan dasar keramik atau metal, ya, yang dilapisi dengan platinum, rhodium, vanadium. Ya, jadi bahan dasar dari logam. Pada umumnya pengubah katalis dikombinasikan pemasangannya bersama sensor lambda yang mengatur komposisi bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Ya, sensor lambda di sini biasanya lebih masuk ke oksigen sensor, ya, lebih cenderung ke arah sana. Jadi kalau saudara melihat adanya, oh ini oksigen sensor dekat dengan exhaust pipe atau saluran gas buang di dekat dengan engine. Baru setelah itu ketika ada engine tersebut dilengkapi dengan catalytic converter, baru ada. Ya, ini catalytic converternya. Jadi bahan dasarnya itu mayoritas adalah metal. Ya, bahan dasar keramik atau metal ada lapisannya. Kenapa? Karena dari energi panas yang dihasilkan tadi ketika dengan logam itu kan mudah untuk terserap. Jadi logam tadi akan cenderung panas, kemudian ada katalis yang dia akan mempercepat proses reaksinya. Ya, reaksi apa? Ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Ya, jadi proses inti reaksi yang terjadi di dalam catalytic converter yaitu hanya ada dua, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi itu apa? Reaksi oksidasi tadi adalah mengikat oksigen, proses mengikat oksigen. Sedangkan reaksi reduksi adalah proses melepas oksigen. Proses mengikat oksigen itu untuk mengurangi atau mengurangi emisi CO dan juga HC, atau untuk menguraikan emisi CO dan HC. Ya, itu proses oksidasi. Sedangkan proses reduksi itu untuk menguraikan NOx atau merubah NOx tadi menjadi tidak berbahaya, yaitu menjadi N2 dan juga O2. Ya, atau ya menjadi O2. Diuraikan. C ditambah dengan oksigen jadinya CO2. HC ditambah dengan oksigen lagi bisa menjadi H2O dan juga CO2. NOx diuraikan
Kalau COHC tadi oksidasi mengikat oksigen, NOx reduksi itu melepaskan oksigen. Ya, jadi NOx ini nanti berubah menjadi N2 dan O2. Oke, secara elektronis ini kalau suplai bahan bakar dan udara akan diatur secara agar kualitas dapat mendekati sempurna. Ini tentu jelas sudah diatur untuk engine dengan engine management system atau mesin dengan EMS atau injeksi ya secara elektronis ya. Jika ini terjadi, pemilik kendaraan akan menikmati penghematan bahan bakar ini dengan elektronis. Jadi fungsinya apa? Elektronis tadi ada sensor oksigen atau ada sensor lambda. Ya, tujuannya apa? Untuk mengakurasikan kembali campuran bahan bakar, ya, agar lebih optimal. Ya, tadi disampaikan ketika di dalam catalytic converter tadi ada sensor lambda atau sensor oksigen yang kemudian akan diinformasikan kembali ke ECU untuk dijalankan atau kepada aktuator agar injektor ya dalam hal ini agar suplai bahan bakar udaranya menjadi lebih mendekati sempurna. Tujuannya itu. Kemudian pengubah katalis atau ini bahasa Indonesianya ya, pengubah katalis atau catalytic converter ini berfungsi dengan baik apabila kendaraan menggunakan bahan bakar tanpa timbal. Tentu saat ini sudah banyak bahan bakar tanpa timbal yang tersedia di SPBU. Timbunan timbal yang terjadi pada saluran pembuangan ini dapat merusak katalis ya. Dari gas buang ada PB yang ikut terbuang, ini dapat merusak katalis dan menghambat aliran gas buang. Jika ini terjadi, maka didapat bukan penghematan tapi malah kerusakan. Jadi inti catalytic converter ini adalah untuk mengurangi emisi dengan mengontrol tadi, ada kontrolnya. Kemudian dari pengaturan tadi, emisi tadi untuk menekan kadar emisi, ini akan dikembalikan lagi ke engine agar proses pembakarannya menjadi lebih sempurna dan tadi bisa menambah penghematan bahan bakar. Ya, itu tentang catalytic converter. Ya, intinya di sini. Ya. Ini tambahan juga ada catalytic converter tadi ya. Intinya merubah ya, fungsinya merubah secara kimia ya polutan yang berbahaya yang dihasilkan dari proses pembakaran engine ya. Kemudian dirubah menjadi gas buang yang tidak berbahaya, harmless gases ya. Kemudian polutan-polutan tadi yang apa yang diatur atau apa yang dikendalikan oleh catalytic converter yaitu karbon monoksida atau CO, hidrokarbon, dan nitrogen oxide atau nitrous oxide. Ya. Kemudian catalytic converter tadi secara kimia merubah zat-zat atau gas-gas yang berbahaya tadi, ya, ini menjadi gas yang tidak berbahaya. Contohnya karbon dioksida, ya, jadi CO tadi berubah menjadi CO2, nitrogen N2, kemudian menjadi H2O, ya. Jadi keluar. Walaupun mungkin kalau menurut di pengalaman pembelajaran yang sebelumnya, karbon dioksida itu kan salah satu juga polusi juga, ya. Kalau dulu masih dianggap aman, oh ini tidak masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kendaraan, tentu jelas atau kendaraan dengan internal combustion engine, tentu jelas akan semakin menambah emisi karbon dioksida yang tentunya akan berbahaya bagi alam. Walaupun bagi manusia tidak berbahaya secara langsung, tetapi bagi alam ya ini memicu pemanasan global CO2. Ya, ini. Kemudian bagaimana exhaust gas ini dapat dihilangkan atau dikurangi ya atau bahkan mungkin bisa dihilangkan. Catalytic converter ini
di dalamnya tadi sudah dijelaskan ada mengandung keramik atau stainless steel monolite ya, logam ya, umumnya dengan unsur logam seperti platinum, palladium dan rhodium ya. Platinum, palladium dan rhodium ya. Dan ini platinum, palladium, rhodium itu sebenarnya mempunyai nilai harga yang lumayan mahal ya. Jadi tidak terjangkau. Tapi di beberapa kendaraan yang sudah terpasang ini zaman sebelum dulunya itu, ini ya sudah ya sepaket di sana. Tapi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik oleh beberapa peneliti dan bahkan kakak kelas saudara yang pernah saya bimbing, itu ada yang menggunakan dengan tembaga. Ya, dengan tembaga. Tentunya tembaga tadi ini juga bisa digunakan ya. Tentu nanti silakan bisa saudara cari jurnal referensi yang lain ya. Dari tembaga ini bisa sebagai katalis, sebagai CU ya, CU tembaga. CU ini dia bisa menurunkan emisi ya, atau bisa digunakan sebagai katalis ya. Tetapi tidak sebaik seperti platinum, palladium dan rhodium. Nanti bisa saudara cek di sistem periodik unsur ya. Oh ini golongan logam yang mana, seperti apa yang baik digunakan. Ya. Ini. Jadi biasanya ada oh ini dilapisi. Tapi kalau ada yang digunakan oleh kakak kelas saudara pernah menggunakan ada dengan tadi CU tadi. Ini dilewatkan. Jadi ada pipa-pipa CU tembaga ya, kemudian lewat gas buangnya dilewatkan ke sana, kemudian ada panas, kemudian diturunkan, ada proses reaksi yang terjadi, oksidasi tentunya, karena yang waktu itu yang dihitung hanya, yang diukur hanya emisi CO dan HC saja, sehingga hanya masih tahap itu saja. Nah itu dari penelitian kakak kelas saudara yang sudah pernah dilakukan. Ini. Kemudian catalytic converter ini bekerja dengan menggunakan panas ya, tadi yang perlu diingat tadi, dengan menggunakan panas ya. Jadi dengan bagaimana prinsip untuk pengaktifannya, yaitu dengan menggunakan panas. Panas dari apa? Panas gas buang ya, panas gas buang tadi ya. Kemudian dikombinasikan dengan catalyzing agent ya, katalisnya apa jenisnya ya. Jadi beberapa jenis katalis itu sebenarnya bisa digunakan ya. Ini. Kemudian untuk menghasilkan proses reaksi yang dimana dapat merubah hidrokarbon, karbon monoksida menjadi karbon dioksida dan juga air. Ya, ini. Kemudian beberapa catalytic converter itu juga didesain untuk mengurangi emisi NOx. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menguraikan gas tersebut yang dimana NOx itu terdiri dari NO dan juga O, terdiri dari N dan juga O, maka diuraikan agar menjadi apa? Menjadi N2 dan juga O2. Ya. Dipisahkan, diuraikan. Ya. Dengan apa? Dengan bantuan katalis tadi. Jadi inti di sini katalis berperan untuk menguraikan atau mengikat oksigen, melepaskan oksigen atau mengikat oksigen. Itu proses yang dilakukan oleh katalis untuk mempercepat tadi. Catalytic converter ini mereduksi polutan tadi ya, CO, HC ya, dengan cara dengan menggunakan oxidizing catalyst. Jadi untuk mengurangi CO dan HC ini dengan menggunakan katalis oksidasi. Ya, jadi katalis yang mempercepat proses oksidasi. Ya. Sedangkan NOx ini dengan reducing catalyst. Dengan katalis yang mempercepat proses reduksi atau proses pelepasan oksigen. Ya. Kalau oksidasi tadi apa? Proses
pengikatan oksigen. Ya, jadi katalis yang dapat mempercepat proses pengikatan oksigen itu oxidizing katalis. Sedangkan reducing katalis itu untuk katalis yang dia menguraikan oksigen. Ya. Kemudian catalytic converter ini biasanya menggunakan mesh. Ya, mesh itu ya saringan seperti bentuk saringan ya, yang dilapisi dengan noble metal, ya, logam mulia. Ya, bukan logam mulia dari emas ya, bukan ya. Jadi logam mulia, jadi logam yang dia mempunyai kualitas tingkat logam yang tinggi. Jadi kelogamannya tinggi. Kalau di dalam SPU itu kan ada, oh ini logamnya kuat, ini logamnya lemah, semi logam, kemudian ini non logam. Ya, ini. Beberapa di antaranya adalah platinum, palladium, itu bisa digunakan sebagai oxidizing katalis. Ya, untuk mengoksidasi dari KCO dan HC. Sedangkan rhodium ini bisa digunakan untuk mereduksi NOx, rhodium. Ya, ini prosesnya tadi CO menjadi CO2, HC menjadi CO2 dan H2O, NOx menjadi N2. O-nya kemana? O-nya dilepas menjadi O2. Ya. Kemudian katalis ya, ini berpartisipasi, fungsinya apa? Katalis sendiri ini berfungsi untuk tidak berpacaran reaksi, intinya tidak bereaksi. Katalisnya itu tidak bereaksi. Platinum, palladium dan rhodium itu tidak bereaksi, tetapi sebagai ini accelerated reaction atau mempercepat proses reaksi. Itu fungsinya katalis. Jadi dia tidak bereaksi tapi hanya mempercepat reaksi. Ya, reaksi dengan apa? Reaksi tadi mengikat oksigen dan pelepasan oksigen. Ya. Yang mempercepat apa? Katalis. Bagaimana katalis bisa bekerja untuk mempercepat? Dengan bantuan panas. Bantuan panas apa? Bantuan panas gas buang. Ya, ini. Ini catalytic converter, ini beberapa desirable properties atau sifat-sifatnya ya. Low volumetric heat ya, capacity, kemudian quick light untuk mencapai temperatur tinggi itu cepat sekali. Kemudian good chemical stability ya. Jadi dia mempunyai keseimbangan kimia atau istilahnya tidak mudah terpengaruh oleh unsur-unsur yang lain. Jadi sudah stabil, ya, unsurnya sudah stabil. Kalau di dalam ilmu kimia ada kestabilan suatu senyawa. Jadi dia sudah tidak mudah untuk bereaksi. Ya. Bereaksi dalam artian mengikat atau berubah senyawa atau berdekatan dengan senyawa lain atau dengan unsur lain, tapi hanya sebatas untuk mempercepat proses reaksinya. Kemudian high surface area dari noble metal of better reaction untuk reaksi yang lebih bagus itu harus disarankan high surface area. Jadi areanya ini luas. Jadi dalam artian seperti ini, ketika gas buang dilewatkan pada luasan penampang dari katalis di catalytic converter tadi, ini semakin luas ya, luas bagian area yang dilewati oleh gas buang tadi, itu akan semakin bagus reaksinya. Jadi kalau kita gambarkan dari seperti sarang lebah tadi, semakin memanjang ke sepanjang catalytic converter tadi, maka semakin bagus. Jadi semakin besar luasan area yang dikenai oleh gas buang, itu juga semakin bagus. Ya. Kemudian lower loading of noble metal ini untuk mengurangi cost. Jadi untuk mengurangi biaya kita bisa menggunakan mengisi katalis tadi yang lebih rendah tadi seperti CU misalkan. Ya. Ini. Kemudian minimum pressure drop. Nah, ini yang sering dikhawatirkan ya. Selama menggunakan exhaust gas flow ini,
Ini adanya catalytic converter yang terlalu rapat ya, yang seharusnya gas buang itu bisa lewat dengan bebas ya. Karena adanya catalytic converter yang terlalu rapat misalkan desainnya, ini dapat memungkinkan terjadinya back pressure. Apa itu back pressure? Back pressure ini adalah tekanan di mana tekanan balik ya. Gas buang itu kan keluar dari engine. Gas buang yang keluar dari engine mempunyai panas dan mempunyai tekanan, bertekanan. Ketika akan masuk ke catalytic converter, akan mengenai catalytic converter, dan ketika tidak bisa masuk seluruhnya, maka tekanan itu akan balik lagi ke engine. Ya, ke saluran mendekati engine tadi. Itu namanya back pressure. Dan dikhawatirkan ketika itu juga besar akan berlawanan dengan gas buang yang ada di katup buang. Ya, bisa jadi gas buang tadi tidak ikut terbuang tapi bisa balik lagi ke engine. Itu yang dikhawatirkan ketika ada pressure drop ketika di. Tapi untuk dapat mendesain tadi, ini paling tidak kita perhatikan juga, oh ini harus minimum pressure drop. Ya. Jangan sampai saluran tadi terlalu kecil-kecil kemudian ada kotoran di dalamnya yang menyumbat saluran sehingga gas buang tidak bisa lewat. Sama seperti yang terjadi di DPF atau diesel particulate filter. Saringan itu kan juga bisa balik juga. Oke, ini ya. Kemudian ini posisi tadi sama ya. Ini dari engine, kemudian ini ada catalytic converternya. Nah, ini kalau ini resonator, kemudian tailpipe, kemudian muffler ini sudah ya ada ya umumnya. Ini posisinya di sini. Gambarnya seperti ini. Ya. Kalau di beberapa mahasiswa yang pernah membuat itu ya ada yang menggunakan dari mahasiswa kimia dulu pernah penelitian bersama itu menggunakan abu vulkanik dari gunung berapi. Itu bisa juga digunakan. Jadi selama ada kandungan logamnya, kemudian dia bisa mereduksi, ada proses reduksi, ada proses oksidasi, bisa terjadi ya, dia bisa digunakan sebagai katalis, ya, sebagai untuk mengkonversi, ya. Ini catalytic converter, ini stainless steel ya, yang mengandung yang ada di dalamnya ya, dilapisi ada lapisan logam yang lain. Porous keramik struktur dengan gas flow. Kemudian di beberapa converter ini keramik ada single honeycomb ya, dengan banyak aliran, lubang aliran ya. Jadi ini apa namanya? Honeycomb ini seperti sarang lebah ya, rumah tawon ini ya. Ini sarang lebah ini. Bentuknya ini ya saluran-saluran seperti ini. Kemudian lewat di setiap sisinya. Kemudian di beberapa konverter itu juga ada yang menggunakan granular keramik ya, dilewatkan di bagian sisinya. Jadi prinsipnya ini katalis ini masuk gas buang ya. Ini logam metal, kemudian ini di dalamnya ya. Ini ketika ada melewati ini kena panas, ketika gas buang mengenai permukaan area dari katalis ini ya, ini akan terjadi reaksi, mempercepat proses reaksi ini, terjadi proses reaksi. Jadi ketika ada gas buang yang bersinggungan dengan ini, dengan katalis ini, dia akan terjadi proses reaksi. Kemudian kalau ada gas buang yang tidak bersinggungan, lalu bagaimana? Ya dia bisa lewat saja. Ya. Tapi makanya dari desain ini diharapkan semua gas buang itu terjebak atau melewati dari katalis tersebut. Harapannya bisa lewat. Ya, ini. Ini ya, jadi ada catalytic aktif material, ini high surface permukaannya ya.
alumina oxide, kemudian ada karbon oxide, ya, metal, beberapa metal, platinum, palladium, dan rhodium, ya ini jenis-jenisnya. Nah, ini adalah three-way catalytic converter. Three-way katalis ini artinya apa? Dalam satu catalytic converter ini bisa mengurangi 3 jenis tadi. 3 jenis emisi, ada proses oksidasi dan ada proses reduksi di 2 jenis ini. Nah, ini untuk penampang lebih detailnya. Ini oksigen sensornya, posisinya di sini, ya. Ini catalytic converter bodinya, kemudian gas buang masuk, ya. Ya, ini sama seperti tadi mengenai ini, ya. Ketika mengenai di permukaan katalis tadi akan terjadi proses reaksi. Ya, ini dilewatkan sana. Sehingga keluar ini sudah besi harapannya. Tetapi kan pasti tidak semuanya akan berikatan di sini. Paling tidak ya pasti masih ada sisa pasti. Jadi tidak mungkin dari misalkan gas buangnya 50%, tidak mungkin habis langsung 0%, tidak mungkin. Pasti akan paling tidak ya hanya terjadi penurunan saja. Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk menurunkan emisinya. Nah, ini beberapa juga sama, ini lambda probe, ya ini menghitung oksigen juga sama. Ya, ini dilewatkan masuk ke sini ya, keluar ya. Stainless steel luarnya, logam bagian luarnya. Nah, ini keramik monolite ya. Catalytic noble metal ya, katalis ya ini. Ya, kemudian tipe dari catalytic converter ada 2 ya. Ada yang pertama ada two-way catalytic converter. Two-way catalytic converter itu di exhaust line ada 2 catalytic converter. Jadi dilewatkan dulu melalui reduction catalyst dan juga oxidation catalyst. Ya. Jadi sendiri-sendiri ada catalytic converter yang reduksi, kemudian baru setelah itu catalytic converter yang oksidasi. Yang reduksi untuk mengurangi NOx, sedangkan yang oksidasi untuk mengurangi CO dan HC. Ya, ini ada two-way catalytic converter, jadi ada 2 line. Jadi ada 2 line ini. Maksudnya ada saluran untuk yang pertama prosesnya reduksi, berikutnya baru kemudian oksidasi. Sedangkan yang jenis kedua adalah three-way catalytic converter. Ini yang sering digunakan. Three-way catalytic converter ini terdiri dari dua-duanya langsung, baik itu reduksi maupun oksidasi. Ya, langsung dua-duanya langsung langsung dikonversi atau dirubah menjadi tidak berbahaya, langsung terjadi proses reaksinya di sini. Ini three-way catalytic converter. Kalau two-way catalytic converter, ya ini tadi ada yang pertama reduksi, yang kedua oksidasi. Berikutnya adalah EGR. Jadi EGR di sini tadi berbeda dengan catalytic converter. Jadi kalau yang EGR ini adalah hanya untuk mengurangi nitrogen oxide atau NOx. Jadi EGR ini, exhaust gas recirculation, ini didesain untuk mengurangi NOx tadi. Dengan cara apa? EGR ini bekerja dengan cara mengalirkan gas buang hasil pembakaran, ya, dialirkan kembali ke intake, ya, bisa ke satu silinder saja atau ke semua silinder, ya. Tujuannya apa? Ketika gas buang yang dia sudah kotor, ya, gas buang sisa kan macam-macam campurannya. Ini ketika dimasukkan lagi ke intake, tujuannya untuk mengurangi kadar oksigen yang masuk dalam ruang bakar tadi. Jadi kalau intake masuk itu kan banyak kan dari udara bersih, oksigen. Nah, oksigen di sini semakin terlalu banyak, itu akan
menghasilkan NOx karena akan timbul panas yang berlebih atau menghasilkan panas yang tinggi. Satu-satunya cara untuk mengurangi oksigen tadi yaitu dengan mengalirkan gas buang tadi ke sistem. Tapi yang dialirkan di sini tidak 100% gas buang langsung masuk, tidak. Jadi di dalam EGR ini ada katup bukaan EGR. Kalau yang selama saya pernah lakukan penelitian itu sebesar 16,5% saja dari gas buang yang dihasilkan, kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar. Ya, bisa ke satu silinder saja atau bisa ke semua silinder ya, tergantung dari sistem EGR-nya seperti apa. Jadi secara prinsipnya EGR ini berfungsi untuk tadi mensirkulasikan gas buang ya yang sudah hasil proses pembakaran ini dimasukkan kembali ke intake. Ya, sehingga oksigen yang masuk ke intake tadi semakin berkurang. Ya, semakin berkurang kemudian akan temperatur tidak terlalu tinggi kembali. Dan itu tidak berlangsung secara terus-menerus, tidak ya. Ada kalanya EGR ini akan aktif. Ya. Ketika EGR aktif akan menyalurkan tadi untuk mengurangi NOx. Ya, ketika temperatur rendah, kemudian EGR tidak bekerja kembali. Jadi ada sensornya. Jadi kalau di dalam engine itu di mesin bensin pun juga sama, ada sensor EGR di beberapa mesin Honda Jazz dan beberapa jenis yang lain ada sensor EGR-nya. Jadi untuk mendeteksi kapan EGR itu harus bekerja. Kemudian EGR gas flow ini dikontrol oleh EMS tadi ya, oleh sistem di engine. Ini untuk presentasinya seperti ini. Jadi seberapa besar EGR ini, massa aliran dari EGR dibagi massa intake ya kali 100. Nah ini untuk gambaran saja. Jadi berapa ini gas residual gas, ini gas buangnya, ini gas residual, ini ditambah dengan ini. Ini untuk EGR, persentase EGR-nya berapa persen? Ya ini. Ya ini contoh untuk pembakaran ya isooktan. Secara teoretik untuk 3 silinder mobil ya engine dengan air fuel ratio-nya 18,16 ya. Kemudian equivalency ratio 0,833. Kemudian reaction temperatur itu 427 derajat dan adiabatic flame 2146 derajat. Kemudian reaksinya seperti ini. Nah, ini reaksi pembakaran ya dasarnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk mengurangi NOx ya, maksimum cycle temperature ini menggunakan EGR, kemudian dihitung ini di soal saja ya, ini contoh saja, kita tidak mempelajari ini detail. Menghitung EGR yang dibutuhkan untuk mengurangi pembakaran menjadi 2000 sampai 2200 Kelvin ya. Exhaust gas terdiri dari N2, CO2 dan H2O ya. Ini untuk mengetahui ini berapa sih gas buang EGR-nya, persentase EGR saja ya ini. Ini gambaran untuk perhitungan saja. Contoh saja, ini tidak perlu saudara detailkan, kita tidak mempelajari sampai ke sini. Ini hanya contoh saya tampilkan di sini bagaimana sih cara menghitungnya untuk mengetahui dari persentase EGR-nya. Nah, ini persentase EGR ini kisarannya 17,3% ya, hampir sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau saya pernah mengukur hanya sampai 16,5%. Ya, jadi persentase EGR ini tidak murni gas buang yang masuk itu banyak sekali, tidak. Paling ya hanya metode 17-an, 20, tidak sampai 50% gas buang dimasukkan kembali ke intake itu tidak. Jadi hanya sekitaran ini saja, 16, 17, 20 ya maksimal ya. Kecuali kalau memang dari engine tersebut menghasilkan NOx yang terlalu besar ya. Tapi kan tidak mungkin yang terlalu besar, pasti ada yang salah dengan engine tersebut ya. Ini kalau tadi kita lihat dari AFR-nya saja, AF-nya saja, air fuel ratio-nya saja sudah 18 ya.
itu kan sudah tidak sesuai dengan LVO ratio untuk stoikiometrinya kan ini. Makanya ini ada EGR-nya aktif untuk menurunkan atau dengan menghasil persentasenya 17,3%. Jadi masuk 17,3% ini persentase gas buang yang dialirkan kembali oleh EGR. Ini sekian. Ini keuntungannya dari EGR ini mengurangi NOx ya. Dengan mempertahankan atau menurunkan mempertahankan temperatur ya ruang bakar ya. Ini agar tetap rendah. Ya. Kenapa? Karena tadi oksigen yang masuk itu kan terkurangi oleh gas yang dialirkan kembali oleh EGR. Ya. Ini keuntungannya, bisa menurunkan NOx. Sedangkan disadvantage-nya atau kerugiannya ini mengurangi engine thermal efficiency. Ya. Jadi engine thermal efisiensinya berkurang. Kenapa? Karena oksigennya tadi sebagian tidak terhisap, digantikan oleh gas buang dari EGR. Kemudian slow combustion ya, pembakarannya menjadi lambat dan efisiensi pembakarannya keseluruhannya adalah rendah. Ya. Karena dipaksa untuk turun. Ya, turun temperaturnya. Kemudian disadvantage yang lain, ini the soot present atau terbentuknya soot emission. Ini khusus di mesin diesel, biasanya soot emission ini ya kepekatan asap tadi. Ya. Akibat adanya abrasif dan breakdown dari lubrikan atau pelumas, ya, piston ring dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya umum terjadi di mesin diesel untuk soot emission ini. Ini gambaran grafik untuk NOx emission dan angka zeta number ini ya. Jadi semakin besar zeta numbernya, jadi kalau di mesin bensin itu kan octane number, kalau ini zeta number. Jadi NOx ini tingginya, kemudian zeta number ini. Semakin zeta number semakin besar, NOx ini akan semakin turun, semakin rendah. Tetapi jika zeta numbernya semakin kecil, rendah, semakin rendah, NOx-nya akan semakin besar. Ya. Maka untuk ini ada keuntungan dan ada kelebihannya ya juga. Ya, ada keuntungan dan ada kerugiannya juga. Ya. Ini zeta number itu sekarang kalau di angka dengan view solar itu kisaran ya 50-an lah, 50-an. Kalau dulu masih solar biasa 48, 46. Sekarang mungkin sudah 50 lebih. Ya ini semakin terus berkembang teknologi bahan bakarnya ini semakin ini. Ya. Karena semakin marak sekarang banyak mesin-mesin diesel di jalan mulai dari Fortuner, Pajero dan lain sebagainya. Ya, di beberapa kendaraan-kendaraan jenis tertentu tadi. Ini ada keuntungan dan juga ada kerugian. Dan yang terakhir ini afterburner. Ya ini ada spirited book location ya ini. Ini untuk modifikasi exhaust manifold reaktor untuk ada afterburner ya atau tambahan lain lagi di setelah proses pembakarannya. Ya. Ini untuk membakar unburned HC dan mengoksidasi CO dan CO2 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait untuk penjelasan materi ini. Jadi ada catalytic converter dan juga ada EGR tadi untuk disampaikan. EGR biasanya ada di bensin dan juga umumnya juga di mesin diesel juga ada. Sedangkan catalytic converter itu sebagian besar hanya ada di mesin bensin. Kalau di mesin diesel itu nanti ada SCR, selective selektif ya tadi, SCR tadi yang nanti mungkin minggu depan akan saya jelaskan tentang pembentukan SCR tadi, selective catalytic reduction ya. Jadi ini tadi
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan saudara pelajari kembali tentang penjelasan ini. Semoga dapat membantu pembelajaran kita, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kekurangan. Saya akhiri sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.